Halo Sobat Cerita, selamat datang kembali di channel Tukang Cerita Film. Apa kabar? Kalian bahagia kan? Bahagialah, jangan sedih-sedih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan thriller psikopat Korea yang sangat menegangkan. Pertarungan antara gadis tunarungu dengan pemuda psikopat yang kejam. Film ini berjudul Midnight. Kyunmi yang merupakan seorang gadis tunarungu mendapati So Jung Eun terluka parah. Ternyata cewek ini adalah korban psikopat muda dan kejam yang bernama Do-sik. Psikopat jadi mengincar Mi juga, yang saat itu bersama ibunya yang juga tunarungu. Sementara Jong, kakak laki-laki Jung, yang seorang petugas penjaga gedung, tentu nggak tinggal diam akan hal ini. Apakah mereka berhasil mengalahkan Do? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya aja ya. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel Tukang Cerita Film. Kalau sudah subscribe, jangan lupa pencet loncengnya juga ya sobat. Film dimulai dengan adegan seorang perempuan yang pulang kerja malam-malam sambil teleponan dengan kekasihnya. Dia udah memesan taksi, tapi diserobot oleh orang lain. Jadilah perempuan ini jalan kaki di tempat sepi menuju jalan utama. Kemudian ada mobil yang dikendarai oleh Do menawari perempuan ini tumpangan, tapi nggak mau dan lanjut pergi. Do sengaja ngebuka mobilnya dong. Ada suara cowok minta tolong dari dalam mobil. Celakanya perempuan ini nyamperin. Jadi disergaplah dia oleh Do. Udah gitu, bisa-bisanya Do nelpon polisi. Lalu saat polisi datang, dia pura-pura syok, ngelaporin kalau ngedapetin korban, padahal dialah pelakunya. Sempet-sempetnya pula minta rokok ke polisi. Dari sini kelihatan ya, Do ini psikopat yang manipulatif. 외국인 노동자들 있잖아요. 그럼 잠시만 여기서 좀 기다리고 계세요. Shin berpindah ke suasana kantor yang sibuk. Di sela-sela itu, ada Mi yang sedang bekerja, pakai bahasa isyarat tentu. Lalu pindah ke Jung, yang dengan pakaian sedikit mini, mau pergi buat ngedate. Tapi Jong sebagai kakak yang protektif, memintanya buat ganti baju. Walau Jung berkali-kali nggak mau, tetap dipaksa. Rada batu juga nih si adik. Jong juga tetap kekeh demi melindungi Jung. Udah gitu, jam pulangnya dibatasin oleh dia. Nggak boleh lewat dari jam 9 malam. Mereka ini orang tuanya udah meninggal, tapi di sini kelihatan Jong sayang sama adiknya, malah ngasih duit buat Jung jajan. 10시까지 무조건 들어와. 집중 집중. 중대 발표. Ketika semua karyawan sedang berkumpul dan mengobrol, Mi sibuk sendiri chatan sama ibunya. Dia mengajak ibunya liburan ke Pulau Jeju. Terus saat atasannya meminta mereka nemenin klien minum-minum, dan banyak yang nggak mau, Mi malah mengajukan diri. Mereka minum-minum nih, dan Mi tahu kalau klien lagi ngomongin buruk tentang dia. Dibales dong oleh Mi dengan bahasa isyarat yang nggak mereka mengerti. Padahal mah artinya buruk juga. 이 사봐 사봐. Di tempat kerjanya, Ibu Mi lagi seneng juga karena pendapatannya cukup banyak. Lumayan buat liburan dengan sang putri pikirnya. Udah lewat jam 9 malam. Jong khawatir adiknya nggak balas chat. Sementara Ibu Mi jalan sendirian di gang sepi, mau dijemput oleh anaknya. Dari jauh si ibu udah ngelihat Mi. Sementara Mi dengan alat pendeteksi suara, dia tahu bakalan ada motor. Untung aja nggak ketabrak. Di dalam mobil sempet-sempetnya si ibu pamerin uang. Jong pulang buat ngecek adiknya, tapi ternyata belum ada di rumah dong. 소정아. 이 새끼 봐라. Mi dan ibunya berhenti di pinggir jalan. Si ibu diminta oleh Mi buat menunggu di tempat aman. Sementara Mi akan memarkirkan mobil. Sial nih, ada Do di sana. Dia ngelihat ada mangsa yaitu Mi dan ibunya. Bener aja. Saat ibu Mi berjalan, Do ngikutin di belakang. Lalu pas udah deket, malah papasan sama Jung yang baru mau pulang. Walah, Do berubah pikiran jadi mengincar Jung. Kena nih cewek. Sementara Jong masih terus mencoba menelpon adiknya. Mi lama markir karena emang jauh. Do jadi ngelihat kesempatan lagi buat mengincar si ibu. Untungnya Mi keburu datang. Tapi pas dia udah deket sama ibunya, Jung ya udah terluka parah melempar sepatu. Do mengintai Mi nih, yang akhirnya memutuskan buat masuk ke gang. Dia ngedapetin Jung terluka minta tolong. Disamperin dong oleh Do, tapi Mi berhasil lolos dan kabur. Tapi karena nggak mau membahayakan ibunya, dia lari menuju ke parkiran lagi. Mi berhasil masuk ke dalam mobil, tapi 아 귀찮게 진짜. nyaris aja
Mi berhasil lolos lalu keluar mobil. Dia berlari sekencang-kencangnya menuju ke tempat ibu, lalu memencet tombol alarm kota untuk memanggil patroli. Do memperhatikan dari jauh. Di mobilnya udah ada Jung lagi. Anjir, bisa-bisanya Do yang udah ganti baju nyamperin. Karena Mi dan ibunya nggak ngenalin Do yang tadi pakai masker kan. Do pura-pura nyari adiknya, sementara patroli akan datang ke sana. Dari sini Do tahu nih, Mi dan ibunya adalah tunarungu. Mi dan ibu udah berhasil digiring ke tempat sepi dengan alasan mau nunjukin Jung. Beruntung patroli datang. Mereka semua jadi ke pos patroli. Do juga pinter banget bisa menghindari CCTV. Di sini ibu udah curiga sama Do yang terus-terusan memperhatikan mereka. Mi ngejelasin ke petugas ciri-ciri pelaku, tapi sulit ya karena pakai masker. Pinter banget emang psikopat ini. Dia memprovokasi bapak-bapak buat berantem sama dia, biar si petugas keluar sama bapak ini. Saat inilah Do ngelihat berkas di tangan Mi yang ada alamat lengkap Mi. Sementara ibunya ngasih isyarat kalau Do mencurigakan. 씨발 자세히도 봤네. Do nggak main-main lagi, dia mengancam si ibu. Pas banget Jong dateng. Dia ngamuk-ngamuk karena patroli nggak bisa dihubungi. Jong juga sempat tanya ke Do, nunjukin foto adiknya. Tapi pas nanya ke Mi, cewek ini langsung tahu siapa yang dicari oleh Jong. Hadeh, si bapak pakai masuk lagi. Dia masih belum puas berantem sama Do. Gara-gara inilah petugas jadi keluar ruangan lagi. Saat inilah Do menyerang Jong, tapi ibu Mi langsung teriak. Mereka sempat bertarung dan Do ngomong kalau Jung udah jadi korban dia. Nyaris menang nih si Jong. Sayangnya dua petugas masuk. Do langsung playing victim dan Jong malah kena setrum. Mi dan si ibu yang ada di luar ruangan udah ketakutan. Do pergi dari sana. Ketika petugas udah tahu kebenarannya, baru deh mereka minta maaf ke Jong. Dasar beleguk. Jong nyari Jung ke tempat yang dikasih tahu oleh Mi, tapi udah nggak ada. Sementara Mi dan ibunya masih syok di rumah. Ada seseorang yang datang ke rumahnya. Mereka udah ketakutan, tapi ternyata yang datang adalah bibinya Mi. Si ibu malah pergi keluar sama bibi. Mi udah mulai santai, tapi tiba-tiba ada suara orang membuka pintu. Tentu saja itu Do. Si psikopat ini pura-pura manggil dulu, buat memastikan nggak ada orang lain di rumah. 엄마 어디 가는 거야? Do udah sampai bikin kebisingan banget, tapi Mi masih nggak nge dan sempet chatan sama Jong yang ngasih kartu nama. Saat itulah Do mulai menyerang. Mi berhasil kabur masuk ke kamarnya. Dia juga langsung ngechat minta bantuan ke Jong. Kemudian Mi juga ngirim chat ke ibunya, meminta ibu buat nggak balik dulu. Tapi si ibu ngomong kalau dia udah di depan pintu rumah dan pintu kebuka. Untungnya Mi inget ya kalau ibunya nggak bawa HP. Nyaris aja kejebak Do. Si kopet ini berhasil masuk dong, dan saat Mi mau lompat dari jendela, dia sempat menarik rambut Mi, tapi berhasil lepas. 너 거기서 뭐 하냐? Tentunya Mi nggak dibiarkan lolos begitu aja. Do mengejar cewek ini. Di sana juga udah ada Jong yang ikutan mengejar, tapi mau nyelamatin Mi. Sial, Mi udah terdesak di jalan buntu. Jong juga udah di sana bersiap menyerang Do, tapi dasar Do stres. Dia mengancam akan mengakhiri hidupnya. Tapi dengan begitu, Jong jadi nggak tahu posisi adiknya. Yang kata Do udah sekarat. Do ngasih tahu lokasi adiknya via chat. Asal Jong ngebiarin dia memangsa Mi. Gila ya psikopat ini. Jong juga malah memilih adiknya pergi dari sana. Udah nyaris celaka ini cewek. Tapi tahu-tahu aja Jong nelpon Do karena lokasi yang dikasih oleh Do adalah rumah Mi. Lokasi yang salah. Kebetulan ibu Mi juga pulang. Sementara itu, Mi berusaha melawan. Dia berhasil melarikan diri lagi. Ibu Mi pastinya nggak mau ya anaknya jadi korban. Dia lari keluar dan diikuti oleh Jong. Pas banget nih, saat Mi lagi lari, ada Jung yang keluar dari mobil Do. Dan ketika Jong sama ibunya Mi ke tempat jalan buntu, udah nggak ada Mi. Jung dibawa ngumpet oleh Mi. Dia ngasihin HP-nya biar Jung bisa menghubungi kakaknya. Sementara Mi memancing Jung agar mengejar dia. Sebelum itu, Mi sempat memencet alarm patroli. Jong seneng dong ditelepon adiknya. Dia lega Jung belum meninggal. Hadeh, Mi kabur ke jalan utama. Walaupun di sini rame, tapi nggak ngejamin dia selamat. Do tetap mengejar. Nah,
Jong berhasil ketemu sama Jung. Lalu cewek ini ngasih tahu kalau Mi lari ke jalan utama. Apes banget. Orang-orang gak ada yang mau menolong Mi. Malah ketakutan karena Mi membawa pisau. Udah gitu, Do ngakunya sebagai kakaknya pula. Pinter manipulasi banget nih psikopat. Bahkan saat Mi ngumpet, dia diserahin oleh tentara ke Do karena percaya oleh perkataan orang gila ini. Bahkan ketika Mi memohon untuk hidupnya, Do malah semakin terhibur. Ya namanya juga psikopat ya. Mi dibawa ke gang sepi. Tapi 아니 어느 누구 하나 제대로 관심이라도 가졌어. 이발 새끼야. hampir aja Jong kembali bertarung dengan Do dan berhasil dia lumpuhkan. Jo sempat lega sama Mi, tapi Do siuman lagi dan malah berhasil mendesak Jong. Waduh, dari omongannya Jong, Do jadi tahu kalau ibu Mi ikutan nyari. Do malah pergi buat memburu ibunya Mi. Jong dan Mi berpencar nih, mau nemuin ibunya lebih dulu. Celaka, Mi melihat ibunya udah dideketin oleh psikopat gila. Dengan membabi buta, Mi lari buat nyelamatin ibunya. Do sempat seneng ngerasa dirinya ditusuk buat playing victim lagi. Tapi plot twistnya, ternyata Mi menusuk dirinya sendiri. Ini adalah siasat dia agar netizen gak bisa dikadalin oleh Do lagi. Mampus lu. Polisi pun udah mengepung dia. Karena merasa kalah, Do yang udah gak bisa berpikir jernih malah menyerang polisi. Kelarlah hidupnya ditembakin. Ditambah lagi Mi kayak ngeledek gitu, biar Do semakin gak terkontrol. Tamat riwayatnya. Pada akhirnya Mi dan si ibu liburan ke Pulau Jeju. Dan di sana ada Jung sama Jong juga. Habis deh filmnya. Oke sobat cerita, segini dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tinggalin kenang-kenangan dengan pencet tombol like dan komen yang positif ya. Dan kalau berkenan, follow Instagram dan Twitter Tukang Cerita Film ya sobat, karena bakalan ada update yang seru di sana. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.